Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilka dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Interpretasi Data Survei Tanah. Selanjutnya, tujuan pengumpulan data tanah adalah membuat perencanaan penggunaan tanah lahan untuk berbagai keperluan agar diperoleh manfaat sebesar-besarnya atau maksimal dalam waktu selama mungkin. Survei tanah adalah proses mempelajari dan memetakan permukaan bumi dalam pole unit yang disebut PJ. Sedangkan menurut Harjowigeno 1987, tujuan dari survei tanah adalah mengklasifikasikan atau menganalisis dan memetakan tanah dan mengelompokkan tanah-tanah yang sama atau hampir sama sifatnya ke dalam satuan peta tanah tersebut. A. Evaluasi lahan. Evaluasi lahan adalah proses dalam menduga kelas kesusahan lahan dan potensi lahan untuk penggunaan tertentu baik untuk pertanian maupun non-pertanian. Evaluasi lahan dilakukan agar perencanaan tata guna lahan dapat tersusun dengan baik. Dalam perencanaan tata guna lahan, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu selanjutnya poin B, klasifikasi kemampuan lahan USDA. Yang pertama yaitu evaluasi kemampuan lahan. Evaluasi kemampuan lahan merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan potensinya. Penilaian potensi lahan sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan lahan secara berkesinambungan. Untuk menyusun kebijaksanaan tersebut, sangatlah diperlukan peta-peta yang salah satunya adalah peta kemampuan lahan. Yang kedua yaitu evaluasi kemampuan lahan. Evaluasi kemampuan lahan pada dasarnya merupakan evaluasi potensi lahan untuk penggunaan berbagai sistem pertanian secara luas dan tidak membicarakan peruntukan jenis tanaman tertentu ataupun tindakan-tindakannya terhadap pengelolaannya. Sifat dari evaluasi kemampuan lahan merupakan evaluasi yang lebih umum dibandingkan dengan evaluasi kesesuaian lahan yang bersifat lebih khusus. Selanjutnya yaitu C, klasifikasi kesesuaian lahan FAO. Yang pertama yaitu evaluasi kesesuaian lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tata guna tanah. Inti evaluasi kesesuaian lahan ini adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang akan dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu klasifikasi kesesuaian lahan adalah pengelompokan lahan berdasarkan kesesuaiannya atau kemampuannya untuk tujuan penggunaan tertentu. Pengelompokan ini biasanya dilakukan oleh ilmuwan tanah dengan menggunakan satuan peta tanah atau SPT atau juga sering disebut dengan satuan peta lahan atau SPL. Dari hasil survei tanah itu sebagai satuan evaluasi sebagai dasar untuk menentukan batas-batas penyebarannya. Yang ketiga yaitu kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu untuk irigasi, tambak, pertanian tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim. Selanjutnya D yaitu pendekatan parametrik. Yang pertama yaitu statistik parametrik adalah suatu teknik statistik yang bisa digunakan untuk menguji hipotesis dengan parameter populasi. Data yang bisa diuji menggunakan statistik parametrik merupakan data yang berdistribusi normal, sedangkan untuk uji statistik non-parametrik, data tidak harus berdistribusi normal. Yang kedua yaitu statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan ilmu yang dapat diterapkan pada data yang memiliki sebaran atau distribusi normal. Intinya, statistik parametrik bisa diterapkan bila memenuhi asumsi normalitas. Bila tidak demikian, maka data harus dikerjakan dengan metode non-parametrik. Yang ketiga, yaitu statistik parametrik merupakan bagian dari statistik inferensial yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sehingga hasilnya akan dijadikan kesimpulan terhadap populasi yang akan diteliti sampelnya. Statistik parametrik ini layak digunakan manakala sampelnya berukuran besar minimal 30 dan berdistribusi normal. Dan dalam hal ini jumlah sampel